Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu di balik data partai politik yang akurat, pentingnya rapat koordinasi. Dalam tema kali ini kita akan membahas bagaimana peran rapat koordinasi, siapa saja yang terlibat, serta mengapa koordinasi menjadi kunci dalam menyatukan pemahaman terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Telah hadir bersama kita narasumber kita pada hari ini. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah anggota KPU Kabupaten Boyolali, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Bapak Wahid Thayyib. Mengapa rapat koordinasi ini diperlukan dalam proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Berjumpa kembali dalam acara KPU Boyolali Podcast, ngobrol pemilu jelas dan terbuka. Teman pemilih jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada kanal YouTube KPU Boyolali dan klik tanda lonceng agar teman pemilih tidak ketinggalan video terbaru kami. Saya, Febrika, host KPU Boyolali Podcast, akan memberikan teman pemilih informasi terdepan seputar kepemiluan dan demokrasi, serta informasi menarik lainnya terkait dengan KPU Kabupaten Boyolali. Baik teman pemilih, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu di balik data partai politik yang akurat, pentingnya rapat koordinasi. Dalam tema kali ini kita akan membahas bagaimana peran rapat koordinasi, siapa saja yang terlibat, serta mengapa koordinasi menjadi kunci dalam menyatukan pemahaman terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Serta untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tersebut, telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten. Jadi tetap bersama kami hingga akhir episode ini, karena dari balik layar pemutakhiran data partai politik berkelanjutan terdapat kerjasama dan koordinasi yang menjadi kunci untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Baik teman pemilih, telah hadir bersama kita narasumber kita pada hari ini. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah anggota KPU Kabupaten Boyolali, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Bapak Wahid Thayyib. Selamat pagi Bapak Wahid. Selamat pagi Kak Febri. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah pada pagi hari ini, alhamdulillah cerah. Cerah secerah lahir dan hati batin. Pak Wahid tentunya ya. Dan hari ini memang cerah sekali ya. Dan Bapak Thayyib, apa kesibukan akhir-akhir ini Bapak? Terkait dengan pertanyaan Kak Febri, apa kesibukan kita di KPU Kabupaten Boyolali? Saat ini KPU Kabupaten Boyolali sedang mempersiapkan terkait dengan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan yang dilakukan oleh partai politik terkhusus yang ada di Boyolali. Seperti itu. Di kesibukannya saat ini fokus ke itu, khususnya di divisi teknis seperti itu. Nah, luar biasa sekali ya, ternyata di post election atau non tahapan, pasca tahapan kali ini memang kita masih banyak kegiatan rutin yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Salah satunya adalah pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Terima kasih sebelumnya Pak Wahid yang telah hadir dan berkenan untuk meluangkan waktu kita pada hari ini dan menghadiri KPU Boyolali Podcast. Baik Pak, terkait dengan tema kita pada hari ini, bisa dijelaskan apa fungsi utama pelaksanaan rapat koordinasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan? Silakan Bapak. Ya, mantap sekali pertanyaannya. Peran dari pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan itu kita mengajak kepada partai politik ya, khususnya di Boyolali ya, dalam hal pemahaman tentang bagaimana pentingnya dari pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, dan di sisi lain
data yang dimutakhirkan nanti itu menjadi data yang berkualitas, dan harapannya kedepannya partai politik kalau sudah mempunyai data yang berkualitas, saat nanti menjelang pemilu, data itu menjadi bagian yang utama dari setiap partai politik dalam hal pemutakhiran data partai politik pada pemilu yang akan datang, seperti itu. Baik Bapak, menyambung dari pertanyaan yang tadi disampaikan penjelasan oleh Pak Wahid, mengapa rapat koordinasi ini diperlukan dalam proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan? Iya, ini sangat diperlukan ya, karena dalam hal pemutakhiran data partai politik ya, ada hal-hal yang perlu dimasukkan dalam pemutakhiran data partai politik, khususnya yang dimiliki partai politik melalui sipol. Di situ partai politik bisa mengubah atau memasukkan atau menghilangkan dari data kepengurusan, kemudian keanggotaan, kemudian keterwakilan perempuan, kemudian domisili alamat kantor dari masing-masing partai politik, sehingga dari 4 hal itu data dari setiap partai politik selalu mutakhir ya, diperbarui untuk disampaikan pada publik ya, biar masyarakat juga tahu bagaimana kondisi partai politik khususnya yang ada di Boyolali. Seperti itu Kak Febri. Oke, siap. Jadi seperti yang tadi dijelaskan secara detail oleh Pak Wahid, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana rapat koordinasi tersebut dapat meningkatkan kualitas maupun validitas data dari partai politik itu sendiri, Bapak Thoyib? Pemutakhiran data partai politik ya, itu kan dilaksanakan ya setiap tahun, itu kan 2 kali atau per semester, dan itu dilakukan oleh setiap partai politik ya. Kita dalam perkembangannya tentunya KPU ya selaku penyelenggara pemilu sebagai lembaga layanan mengajak kepada partai politik ya, supaya datanya itu selalu diperbarui. Karena contohnya dalam hal kepengurusan, kalau di Boyolali kemarin ada sebagian partai politik sudah menyampaikan informasi kepada KPU Boyolali lewat surat pemberitahuan bahwasanya sudah ada pergantian kepengurusan. Di sisi lain ada juga dalam partai politik itu keanggotaan. Ada anggotanya yang kemarin mengundurkan diri karena mau bekerja di instansi yang lainnya atau untuk keperluan yang lainnya. Jadi data-data yang dimiliki partai politik ya, itu harus selalu diperbarui. Seperti itu, Kak Febri. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana rapat koordinasi dapat memperkuat komunikasi dan sinergi antara KPU Boyolali dan partai politik? Semakin kita sering bertemu dengan partai politik, selalu berkomunikasi dengan partai politik, tentunya akan terbina komunikasi yang baik antara KPU selaku penyelenggara dan juga partai politik itu selaku peserta pemilu. Jadi antara penyelenggara dan peserta ini ada komunikasi yang baik, sehingga kita selaku yang melayani juga bisa memberikan layanan yang optimal kepada partai politik. Di sisi lain, partai politik selaku peserta itu juga bisa merasakan dari kerja-kerja KPU dalam hal pelayanan, sehingga dua komunikasi ini kalau bisa berjalan dan baik, tentunya kaitannya dengan pemutakhiran data partai politik, hasil dari pemutakhiran itu akan lebih baik. Dan apabila data yang dimasukkan dalam sipol melalui pemutakhiran data partai politik saat berkelanjutan ini datanya baik,
tentunya kedepannya juga akan menjadikan kualitas demokrasi itu juga menjadi lebih baik pula. Begitu Kak Febri. Ya, semoga seperti itu ya. Kemudian terkait dengan kontribusi rapat koordinasi terhadap kesiapan data partai politik dalam menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan. Bagaimana menurut Anda, Pak Wahid Thoib, terkait dengan kontribusi dari rapat koordinasi tersebut? Ya, koordinasi kemarin kalau kita amati banyak sekali kontribusinya terhadap apa yang ditanyakan oleh Kak Febri tadi. Ya, di sisi lain kita ada komunikasi dengan partai politik karena dalam perkembangannya partai politik itu dari LO-nya itu kemarin juga ada perubahan, ada pergantian seperti itu. Hingga informasi yang kita sampaikan kepada partai politik kalau kita tidak menyampaikan secara langsung ya, kepada partai politik ya, nanti akibatnya juga akan terjadi kurangnya komunikasi yang bisa tersampaikan kepada partai politik. Di sisi lain, kendala-kendala yang dialami partai politik terkait dengan sipol atau pemutakhiran data partai politik ya, nanti bisa disampaikan kepada KPU, khususnya di KPU Boyolali. Dan permasalahan-permasalahan ini ya, nanti kita bahas, dan apabila nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada KPU RI, kita sampaikan lewat KPU provinsi supaya kualitas dari pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini lebih bagus dari semester-semester atau tahun yang kemarin, dan lebih bagus lagi dari ke tahun yang berikutnya. Seperti itu Kak Febri. Oke, siap nggih. Demikian itu tadi yang disampaikan terkait dengan kontribusi rapat koordinasi. Kemudian ini Pak Wahid, apa harapan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan rapat koordinasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan? Harapannya selain komunikasi yang bagus antara komunikasi dari KPU ke partai politik, tentunya yang kita harapkan ya akurasi data dari partai politik itu, kemudian tertib administrasi pada partai politik, dan hasilnya itu data lebih bagus untuk dimasukkan ke dalam sipol melalui pemutakhiran data partai politik. Seperti itu Kak Febri. Oh iya, terima kasih. Berarti untuk hasil sinkronisasi dan koordinasi pemutakhiran data partai politik ini nanti akan dituangkan dalam alat bantu yang bernama sipol, ya Pak sipol, Wahid ya. sipol. Ya. Dan hasilnya juga disampaikan secara berkesinambungan dan berkala juga ya, Pak Wahid. Teman pemilih, selanjutnya Pak, selain harapan yang disampaikan kepada partai politik untuk tetap dapat menjaga akurasi dan validasi dari data partai politik berkelanjutan ini seperti apa ya Pak Wahid? Harapan kita ya, mari kita maksimalkan momentum terkait dengan pemutakhiran data partai politik ini, dan kalau kita bisa memaksimalkan dengan baik, khususnya partai politik, data-data yang dimasukkan di situ nanti kedepannya bisa digunakan untuk pemutakhiran data politik pada pemilu 2029 nanti, sehingga apabila data partai politik ini sudah bagus ya, tentunya partai politik nanti tidak terlalu kerepotan untuk mengupdate, memperbarui data-data partai politiknya, sehingga akurasi data yang dimiliki partai politik kedepannya dalam hal tahapan berikutnya untuk pelaksanaan pemilu menjadikan pemilu lebih berkualitas. Kenapa? Didukung oleh data partai politik yang akurat. Seperti itu Kak Febri.
Baik, terima kasih dan luar biasa penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Wahid Thoyib terkait dengan tema kita pada hari ini. Baik teman pemilih, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung episode kali ini. Dan pada episode kali ini kita dapat simpulkan bersama bahwa rapat koordinasi menjadi ruang strategis dalam menyamakan pemahaman serta memperkuat komunikasi dan memastikan setiap data yang digunakan telah melalui proses sinkronisasi dan verifikasi yang baik dengan koordinasi yang efektif dan masing-masing pihak menjalankan perannya secara optimal agar dapat mendukung pelaksanaan kualitas demokrasi yang semakin baik. Terima kasih kepada Pak Wahid Thoyib yang berkenan hadir dan meluangkan waktu pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada teman pemilih yang sudah setia mengikuti episode ini sampai dengan akhir. Dan teman pemilih jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kanal YouTube KPU Boyolali serta klik tanda lonceng agar teman pemilih dapat mengikuti notifikasi terbaru dari kami. Tetap menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan selalu aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Saya Febrika, host KPU Boyolali Podcast. Sampai jumpa pada episode selanjutnya KPU Boyolali Podcast, ngobrol pemilu jelas dan terbuka. Salam demokrasi.